Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan mau tugas PPT Mulah Menunia. Perkenalkan, nama saya Patan dari kelas 9F. Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Ingatlah dua pesan Rasulullah. Pertama, merugikanlah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satu di saat mereka tua rentang namunnya tidak masuk surga. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila engkau mau, maka siakanlah pintu tersebut atau memelihara. Ibnu Abbas juga pernah berpesan, ada cara paling efektif untuk berdekatan kepada Allah selain berbakti pada kedua orang tua. Bab 1. Ingatlah satu di antara tiga amal yang paling Allah cintai adalah anak yang berbakti pada orang tua. Dan satu di antara dua ajab yang Allah bercepat di dunia selain memimpin dan jolim adalah anak yang durhaka pada orang tua. Maka terimalah dengan ikhlas cara kita memperlakukan kedua orang tua kita adalah memberitahu kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Oleh karena itu, boleh jika keberhasilan kita bukan karena ketangguhan kita, tapi karena doa kedua orang tua kita. Salah satu guruku pernah berpesan, selagi ada ibu kita tidak perlu istihara. Bab 2. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Hidup ini laksanakan bertangan kafas putih. Tiap tahun tiba kita telah mewariskan aneka warna, tapi ingat, suatu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Tidak semoga kita bisa indahkan lukisan di sesat waktu. Berhati-hati, bukanlah Allah kuat akan memuji di titik terlemah kita. Ada yang kuat diuji dengan harta dan tahta, tapi tak kuat diuji dengan wanita. Ada yang kuat diuji dengan tahta dan wanita, tapi kuat diuji dengan harta. Ada yang kuat diuji dengan harta dan wanita, tapi tak kuat diuji dengan tahta dan ketahuan bahwa cinta, kedudukan dan popularitas adalah nafsu yang paling lama bersemayam di hati manusia. Ingatlah pesan Imam Syafi'i, betapa banyak manusia lain sementara kain kafannya sedang diturun. Mengingatkan mati memberikan dua, memberi manfaat besar. Pertama, memperhaman pedalaman kita para kesementaraan. Kehidupan ini akan mengantarkan kita pada kebijaksanaan hidup dan keikhlasan pengabdi. Kedua, mengingatkan mati adalah penawaran cinta di dunia melebihi titik. Oleh karena itu takkanlah tergoda dengan dosa dan maksiat. Ingatlah mati. Oke? Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba itu, dia akan mempergunakan. Sahabat bertanya, bagaimana Allah menggunakan hamba itu? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan menentukan kepada sesuatu apabila amalannya soleh sebelum kematiannya. Bab 3. Ketika ajal datang menjelang, sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan di tempat aku, engkau, dan semuanya pernah menginjakkan kaki di bumi ini.
tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai tuh mengingatkan seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia hina dan fana ini, terlana terhadap dunia, harta yang kita tempuh, tertampana kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tangka berdaya semua akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita bersiapkan untuk menghadapi hanya ada dua pilihan: terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisi umur kita. Duhai memiliki jiwa, jadikan hati ikhlas saat malaikat maut maut menyapa, hingga kematian terasa begitu indah. Sedang memerintah dan meminta kepada Allah, yang Tuhan kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa. Bab 4. Apakah kamu bahagia dengan memkerjaanmu? Apa itu fashion? Fashion itu sesuatu yang menjadikan Anda saat bergairan, mengejarkanlah dengan penuh kebahagiaan, membuat Anda merasakan kelelahan yang Anda ingin, membuat Anda merasa adrenalin di puncak, membuat Anda berkata dalam hati, ini gua banget. Dampak dari cara Anda bisa berjalan, menatap, membuat Anda terlalu memikirkan, membuat Anda tak sabar mengerjakan. Fashion. Ciri fashion itu ada dua. Pertama, ada rela melakukan walaupun tidak membayar. Anda rela melakukan walaupun tidak dibayar. Kedua, pada titik tertentu Anda dalam melakukannya walaupun harus membayar. Bertahan karena kamu bukan hanya mengejar mimpi tapi menikmati proses mengerjakan mimpi. Passion itu akan membuat kamu tidak menyerah karena kamu menyadari dengan sepenuh yang bahwa menyerahkan sama dengan selesainya kamu berhentinya. Kamu seusahanya kamu dalam menikmati proses mengerjakan mimpimu. Dengan passion kamu akan terus mengerjakan, karena salah satu karakter orang yang bekerja dengan passion adalah tidak bisa tenang jika mimpi belum terwujud. Akhirnya kata passion itu adalah karunia yang Allah berikan secara khusus kepadamu, sehingga kamu bisa melompat jauh-jauh lebih tinggi dan siang-siangkan karunia itu hingga kau memiliki hidup biasanya tanpa karya yang berpesona, dengan rahmat kepada seseorang yang menyadari kemampuan diri yang mengamalkannya. Bab 5. Panggilan jiwa. Pastikan hidup kita memenuhi 3 hal. Maksudnya setelah hal yang kita sukai, hakli dan bermakna. Pertama, pelasur bidang yang kita suka seperti pemain sepak bola. Mereka seperti libur 365 hari dalam setahun, karena sewaktu bekerja mereka sedang menjalankan hobinya. The only way to do great job in do love you do satu-satunya cara melakukan bekerja besar adalah mencintai apa yang kamu bekerja. Titik. Dengan pertanyaan, apa ini bidang yang kita sukai? Kedua, strength. Jika kita berusaha lalu gagal, apa yang akan kita lakukan? Orang-orang akan mengatakan, coba lagi.
Kalau gagal lagi, orang-orang akan mengatakan, coba lagi. Pertanyaan saya, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai kapan bagi saya? Tidak pada titik tertentu. Mungkin kita harus berhenti dan menyadari dengan sepenuh bahwa itu bukan bidang keahlian kita. Sesaat ruang dalam hati dan pikiran bahwa jangan-jangan itu bukan bidang keahlian kita. Pastikan bekerja kita bukan hanya bidang yang kita suka, tapi bidang yang kita kuasai. Bekerja hal yang sesungguhnya tanpa kepastian yang memadai hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran pada tanpa yang tidak memberhasilkan. Dan ketiga, bisa jadi suatu itu kita suka, kita kuasai, tapi ternyata tidak bermakna, tidak bermanfaat lagi. Orang lain tidak menyejahterakan kehidupan kita, tidak membagikan orang-orang yang kita cintai, dan tidak membawa kebaikan untuk akhirat kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.